ya. Di lembaga pembiayaan setiap hari terjadi kontrak, terjadi perjanjian yang semuanya itu melahirkan hak dan kewajiban, ya. Dan itu berlaku sebagai undang-undang, ya. Nah, terjadi juga uang prestasi, ya, ya. Apalagi di era pandemik ini, ya, diprediksi banyak kontrak yang tidak terlaksana dengan baik akibat karena pengaruh COVID-19, ya. Karena banyak orang yang bermasalah dari segi ekonomi. Jadi para debitur banyak yang tidak melaksanakan dia punya kewajiban. Kontraktor tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, pengusaha-pengusaha mal banyak tidak melaksanakan kewajibannya akibat karena pandemik 19. Ya. Nah, semua itu menjadi kajian dari hukum kontrak atau hukum perjanjian. Kemudian John Locke menegaskan bahwa prinsip janji harus dihormati, ya, atau prinsip janji harus ditepati. Itu tidak lain adalah prinsip yang berasal dari hukum alam. Ya, jadi hukum alam kita itu memberikan sebuah penekanan bahwa janji itu adalah utang. Ya. Jadi apalagi kalau melibatkan 2-3 pihak yang melakukan transaksi. Ya. Adapun negara, kata John Locke, berperan sebagai pengawal dari sisi hukum. Mengawasi kalau terjadi uang prestasi. Mengawasi kalau terjadi penipuan-penipuan yang terjadi di bidang kontrak atau di bidang perjanjian. Ya, makanya di era kemajuan IT sekarang ini, ya, pemerintah luar biasa membuat regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, informasi dan transaksi elektronik, untuk mengawal, ya, kesepakatan-kesepakatan online, mengawal e-kontrak, mengawal e-commerce dan sebagainya, membackup kemajuan IT yang luar biasa. Ya. Kemudian ada masa pindah yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Ya, saya kira semua juga paham bagaimana pandangan Hans Kelsen ini. Ya, seorang ahli hukum yang banyak memberikan teori-teori di bidang filsafat. Hans Kelsen ini memberikan dua teori di bidang hukum, ya, di luar teori transaksi, ya, yaitu mengenai teori hukum murni dan Stufenbau teori. Nah, di bidang kontrak, Hans Kelsen juga memberikan pandangan, ya, menegaskan bahwa doktrin transaksi atau tindakan hukum legal transaction itu terbagi dua. Ya. Jadi di bidang transaksi, kata Hans Kelsen, ya, terbagi dua tindakan. Yang pertama, transaksi hukum, ya, yang menciptakan hukum dan yang menerapkan hukum. Ya. Jadi ada dua, ya. Jadi dari sisi teori terjadi transaksi hukum, dan yang kedua adalah bagaimana kontrak itu bisa diterapkan atau dilaksanakan. Kemudian apa transaksi hukum? Ya, menurut Hans Kelsen adalah suatu tindakan di mana individu
ya, warga masyarakat, siapapun juga diberikan kewenangan oleh hukum untuk mengatur tindakan-tindakan tertentu secara sah. Ya, tindakan ini yang disebut dengan tindakan menciptakan hukum, yang melahirkan hak dan kewajiban. Apa tindakan hukum itu? Itu yang disebut dengan kontrak atau perjanjian. Ya, itu. Jadi dikatakan tindakan menciptakan hukum, ya, karena perjanjian melahirkan hak dan kewajiban. Bahkan dalam pasal 1338 KUH Perdata itu dengan tegas dikatakan bahwa setiap perjanjian dibuat secara sah yang mengikat seperti mengikatnya sebuah undang-undang. Jadi para pihak itu, ya, kalau melakukan perjanjian itu tindakan menciptakan hukum karena melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Ya. Kemudian kontrak, ya, pada hakikatnya adalah transaksi, ya, yang bersifat hukum keperdataan, ya, dan berisi pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu yang membangun kesepakatan untuk melahirkan sebuah perjanjian. Ya. Jadi ini yang pertama saya jelaskan, ya. Kalau kita amati tadi, itu luar biasa sekali. Jadi para pihak yang buat perjanjian atau kontrak itu adalah tindakan menciptakan hukum. Ya. Tapi hukum yang tercipta di sini bukan berlaku general. Beda hukum diciptakan oleh negara. Ya. Hukum yang diciptakan oleh dua pihak itu tindakan menciptakan hukum, kata Hans Kelsen. Ya. Hukum apa yang diciptakan? Ya perjanjian itu, kontrak itu. Ya. Di dalamnya mengikat, ya, bagi pihak yang membuatnya. Nah, itu. Jadi kalau pemerintah bersama dengan DPR, apakah itu pemerintah pusat, apakah gubernur, apakah bupati, wali kota membuat peraturan daerah atau undang-undang, itu kan sebenarnya tindakan yang mengikat secara umum, ya. Peraturan itu mengikat secara umum, menciptakan keadilan berarti berlaku untuk semua orang. Ya, perda di sebuah kabupaten berlaku untuk semua orang yang ada di kabupaten itu. Ya. Demikian juga peraturan gubernur berlaku untuk provinsi. Undang-undang berlaku untuk satu negara. Tapi tindakan menciptakan hukum oleh dua pihak berupa kontrak, berupa perjanjian, itu tindakan menciptakan hukum yang mengikat hanya mereka yang membuat kontrak itu. Ya. Jadi kalau kita membuat perjanjian itu menciptakan hukum, menciptakan sebuah hukum yang mengikat secara timbal balik. Ya, penjual punya hak, yakni menerima sejumlah uang, punya kewajiban menyerahkan, ya, sebuah benda atau barang yang disepakati. Sedangkan pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang atau benda yang disepakati. Dan pembeli memiliki kewajiban menyerahkan sejumlah uang yang disepakati. Ya. Jadi luar biasa pandangan Hans Kelsen itu, ya, yang mengatakan tadi bahwa perjanjian itu adalah tindakan menciptakan hukum. Dan itu relevan dengan pasal 1338 KUH Perdata, ya, Burgerly Wetboek, ya, yang menegaskan bahwa hukum itu, perjanjian itu yang dibuat secara sah itu mengikat bagi para pihak seperti mengikatnya sebuah undang-undang. Ya. Ya, saya cek dulu, ya.
Iya, wah alhamdulillah ada 11, sudah 11 peserta kita yang ikut kuliah ini ya. Ya, berarti mungkin masih sisa 2-3 teman barangkali yang belum gabung dengan kita ya. Bisa didengar dengan baik apa yang saya jelaskan? Bisa, Prof. Bisa, Prof. Bisa, Pak. Ya. Izin, Prof. Jadi, Sudah jelas, hadir Prof. semua, Prof. Ini kajian filosofis tentang kontrak dulu yang kita kaji. Nanti kita coba breakdown kepada kontrak-kontrak internasional, kontrak nasional, ya. Karena tadi saya mengatakan bahwa setiap detik, setiap menit di planet bumi ini terjadi jutaan perjanjian atau kontrak. Ya. Yang otomatis melahirkan perikatan. Melahirkan, menimbulkan hak dan kewajiban. Ya. Meskipun ada perjanjian atau kontrak yang sepintas. Transaksi jual beli di pasar, wah itu sangat singkat. Ya. Begitu kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, ya selesai. Ya. Tapi bagi antar lembaga, antar instansi, antar perusahaan atau pemerintah dengan perusahaan, ya kontrak-kontrak tenaga kerja, ya kontrak-kontrak perusahaan, ya antar perusahaan misalnya antar badan hukum, ya kontrak-kontrak tenaga kerja di sebuah perusahaan, ya semua itu kadang-kadang sifatnya uh, uh, memiliki durasi atau waktu yang cukup panjang. Sehingga dunia kontrak, dalam dunia ketenagakerjaan juga ada istilah outsourcing, ya kontrak kerja yang punya waktu tertentu. Ada juga perjanjian yang tidak punya waktu tertentu, ya. Jadi tadi itu filosofi atau hakikat kontrak menurut berbagai pandangan. Yang terakhir tadi itu pandangan Hans Kelsen, ya, yang mengatakan bahwa manusia menciptakan hukum dengan melakukan kontrak atau perjanjian, ya. Dan tidak mengikat orang lain kecuali yang terlibat dalam kontrak itu, ya. Prof. Ini hilang tadi, Prof. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya mungkin, silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Izin tanya, Prof. Ya, Nanti dalam siapa? pembahasan kita Muhammad Samsu Saputra, Prof. Ya, silakan. Izin tanya, nanti dalam pembahasan kita tentang kontrak internasional ini apakah ada membahas tentang teori hukum dari segi internasionalnya juga, Prof? Teori Ya. hukum yang sering digunakan untuk tesis nanti? Iya, kita juga akan mengkaji nanti mengenai kontrak-kontrak atau basis internasional. Berarti bukan hanya dari segi filosofis ya. Terima kasih, Prof. Iya, iya. Tapi sekarang kita kaji dulu basicnya, ya. Karena agak berat masuk langsung ke internasional kontrak kalau kita tidak kaji dulu filosofis kontrak itu, ya apa syarat. Bahkan nanti kita akan tidak lepas daripada buku 3 Koper Data yang mengatur tentang verbintenis, perjanjian atau kontrak, ya apa syarat sahnya sebuah perjanjian, ya bagaimana dengan syarat subjektif, syarat objektif, ya bagaimana posisi seorang lawyer misalnya dalam membangun kontrak-kontrak itu, apalagi namanya kontrak internasional yang melibatkan dua negara, ya itu akan menjadi kajian kita, dan itu kemungkinan besar
besok baru kita masuk ke sana. Ya, Izin tanya satu lagi, Prof. silakan. Kan tadi kan Prof membahas tentang hukum kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan hukum yang sesungguhnya. Apakah nanti kita akan juga membahas bagaimana pihak komunitas internasional itu menilai tentang suatu hukum kebiasaan? Apakah ada suatu kodifikasi khusus yang menyatakan ini yang kami akui sebagai hukum kebiasaan sebagai sumber hukum, atau ini yang tidak kami akui? Apakah itu ada pembahasannya, Prof? Ya, jadi nanti kita akan dihadapkan dengan choice of law, Choice of law. Terima kasih, Prof. pilihan hukum. Choice Ya. of Jadi law. para pihak itu, ya kan nanti filosofi kontrak itu kan kesepakatan. Ya, filosofi kontrak itu adalah kesepakatan. Dan dalam dunia kontrak kan dikenal azas kebebasan berkontrak. Ya. Sehingga para pihak itu bebas menentukan isi kesepakatan itu, isi kontrak itu, isi perjanjian itu. Itu ada kebebasan mereka. Yang penting ada kesepakatan. Kalau si A mengatakan, misalnya sebuah perusahaan di Korea mengatakan, kalau terjadi perselisihan, yang digunakan adalah hukum di negeri kami. Nah, bagaimana kita merespon itu kalau lawan kontraknya adalah sebuah perusahaan yang ada di Indonesia? Ya, nah kita silakan berpikir. Ya, kita juga berhak menyatakan seperti itu bahwa kalau kami gimana kalau hukum di negeri kami? Ya. Nah, disinilah perlunya ahli hukum pada setiap perusahaan-perusahaan melakukan kontrak. Bagaimana dia melakukan komparasi antara hukum yang ada di negara A dengan hukum yang ada di negara B. Ya. Kalau dia merasa bahwa hukum di negara A di seberang sana itu lebih menguntungkan pihaknya ketimbang menggunakan hukum di negeri sendiri, why not? Kenapa kita enggak sepakat aja deh. Nah, di situ istilah saya tadi choice of law, pilihan hukum. Jadi tidak ada sebuah negara atau sebuah perusahaan dari negara lain mengatakan, ya hukum kami yang berlaku secara mutlak. Oh, tidak bisa. Dia boleh menawarkan bahwa kami tawarkan hukum kami. Bagaimana pendapat Tuan? Ya. Lalu di negara lain mengatakan, kami sarankan hukum kami aja yang berlaku deh. Nah, itu terjadi choice of law. Dan akhirnya kan terjadi kesepakatan. Ya. Kalau masing-masing ngotot dengan hukum di negerinya, maka peluang terjadinya kontrak itu kecil kemungkinan bisa terjadi. Bahkan gagal. Ya. Karena syarat kontrak itu kan kembali kepada filosofi tadi, yaitu adanya kesepakatan. Nah itu. Ya, jadi mengenai hukum yang ditawarkan itu ya, apakah hukum kebiasaan yang sudah diadopsi menjadi sebuah regulasi, sebuah undang-undang, itu tergantung negara-negara yang bersangkutan. Ya, saya kira begitu ya. Pak, siapa tadi yang bertanya? Terima kasih, Prof. Ya, kelihatan PowerPoint-nya. Kelihatan Prof yang Prof. Baik. Ya. Baik, kita lanjut kuliah kita pada hari ini. Jadi kita akan sekarang, kalau tadi filosofi kontrak atau hakikat kontrak, dan juga ada diskusi atau tanya jawab tadi yang menyangkut mengenai kontrak internasional, ya. Kemudian saya singgung choice of law. Nah, sekarang kita coba menyinggung masalah hukum kontrak secara spesifik. Ya. Nah, istilah dan pengertian hukum kontrak, ya. Ini kan terjemahan dari bahasa Inggris, ya, yakni contract of law. Biasa juga recht contract, ya. Dan dalam bahasa Belanda ya disebut dengan overeenkomstrecht, ya. Jadi itu hanya terjemahan dari bahasa Inggris. Nah, sebenarnya ada banyak istilah, banyak
batasan atau pengertian dari hukum kontrak itu, ya. Hampir para ilmuwan di bidang ilmu hukum ya memberikan definisi yang berbeda-beda tentang apa hukum kontrak itu. Meskipun sebenarnya pada prinsipnya memiliki unsur-unsur yang sama, hal-hal prinsip yang sama. Kalau menurut Friedman, hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Jadi kalau kita bicara kontrak, kontrak sebenarnya itu adalah spesies, ya. Sedangkan perjanjian adalah genus. Jadi lebih luas perjanjian itu daripada kontrak. Jadi menurut Friedman itu perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu. Ya. Misalnya kontrak itu terikat dengan waktu tertentu. Misalnya kontrak selama 6 bulan, kontrak selama 6 tahun. Ya. Lalu disepakati berapa dia punya salary, disepakati jenis pekerjaannya. Kalau itu kontrak-kontrak di bidang tenaga kerja. Demikian juga kontrak-kontrak antara B2B ya, business to business ya, antara pengusaha. Itu juga ada kontrak dalam kaitan dengan berbagai aspek dalam dunia bisnis atau dalam dunia pasar. Ya. Kemudian Michael de Beyers mengatakan bahwa hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Ya. Jadi kontrak itu berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lagi-lagi ini menggambarkan kepada kita bahwa kontrak itu adalah bagian dari perjanjian atau persetujuan. Ya, perjanjian itu lebih luas dan lebih general. Sedangkan kontrak itu adalah hal-hal yang tertentu saja. Nah, demikian juga ada berbagai ahli ya. Ada Charles dan Nathan yang memberikan pengertian, mungkin saya tidak terlalu memberikan penjelasan di sini, tapi saya katakan tadi memiliki hal-hal yang sama. Kita lihat dalam terjemahannya, hukum kontrak adalah mekanisme hukum dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa yang bervariasi. Kinerja seperti pengangkutan kekayaan, ya, kinerja pelayanan dan pembayaran dengan uang. Jadi akan ada banyak ya tentang aspek apa saja yang diatur dalam dunia kontrak itu. Ya. Kemudian ada ensiklopedia, ensiklopedia Indonesia juga menegaskan bahwa hukum kontrak adalah ya, iya, saya lanjut. Jadi dijelaskan oleh Ensiklopedia Indonesia bahwa hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah hukum ya yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga hukum. Ya. Kita lihat lagi itu pengertiannya, dia punya definisinya beda, batasannya beda dengan yang lain. Lalu Salim, seorang ahli hukum perdata, mengatakan kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi kontrak dan perjanjian itu memiliki batasan yang tidak jauh beda, ya. Sehingga kadang menggunakan dalam dunia hukum, kadang menggunakan perjanjian bila bicara secara umum. Tapi ketika kontrak itu arahnya kepada waktu tertentu atau pekerjaan tertentu, ya, yang punya durasi mungkin selesai dalam sekian bulan, ya, mungkin juga misalnya pembangunan sebuah gedung dikontrak sekian lama, ya, ataukah infrastruktur atau pemasangan sebuah mesin misalnya, ya, sebuah pabrik misalnya, itu biasanya dikontrak. Jadi biasanya kalau bicara tentang kontrak itu ada batasan-batasan tertentu, ya. Sedangkan perjanjian itu, ya, itu lebih general dan biasanya tidak diikat oleh suatu waktu atau jenis pekerjaan tertentu, ya. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur-unsur kontrak, ya. Ini unsur kontrak, ya. Nah, ini unsur kontrak ini baik kontrak nasional, ya, maupun kontrak internasional. Pertama ada kaidah hukum, ada klausul, ya, berisi pasal-pasal ayat-ayat, ya, yang melahirkan hak dan melahirkan kewajiban, ya, para pihak yang terlibat di dalam kontrak tersebut. Apakah itu subjek hukum dalam arti personlik, orang dengan orang, atau orang dengan perusahaan, atau perusahaan dengan perusahaan, ya. Nah, itu melahirkan kaidah hukum yang mengikat kedua pihak, ya. Kemudian ada subjek, ya. Jadi dalam sebuah kontrak itu pasti ada subjek, minimal 2 pihak, kadang-kadang 3 pihak, ya, atau lebih dari 2 pihak. Apakah si A dan si B, ya. Apakah sebuah perusahaan dengan perusahaan, ya. Kemudian ada pilihan hukum. Nah, ini yang saya singgung selalu dengan istilah choice of law, pilihan hukum, ya. Hukum mana akan berlaku kalau terjadi perselisihan, ya. Itu disepakati juga. Kemudian, ya, ada kata sepakat. Kata sepakat ini kan merupakan sah-sahnya sebuah perjanjian, ya. Kemudian yang kelima, menimbulkan akibat hukum, ya. Akibat hukum ini lahir dari adanya kaidah yang pertama, adanya objek, ya. Seperti itu, dan kelima hal ini kita akan kaji satu persatu. Kaidah hukum di sini, ya, bisa tertulis dan bisa dalam bentuk yang unwritten. Jadi written law atau sebuah perjanjian tertulis dapat dalam kontrak, ya. Dan kemudian tidak tertulis, ya. Kalau di era zaman dulu, ya, kesepakatan-kesepakatan itu umumnya tidak tertulis, ya. Pada zaman dahulu itu manusia melakukan perjanjian itu umumnya tidak tertulis, ya. Nah, tapi jarang terjadi sengketa di kalangan mereka karena, ya, orang dulu itu beda dengan era sekarang, ya. Saya sering menegaskan bahwa kalau di era sekarang ini, ya,
kalau di era sekarang ini dapat dikatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu semua itu dilakukan dengan otentik, ya. Sudah jarang sekarang terjadi, utamanya di kota-kota, ya. Sudah jarang terjadi perjanjian di bawah tangan. Apalagi kalau melibatkan objek yang bernilai tinggi. Tapi di kampung-kampung masih banyak menggunakan perjanjian atau kontrak-kontrak itu di bawah tangan. Ya. Apalagi zaman dulu. Nah, zaman dulu itu mungkin juga didukung oleh tingkat kejujuran orang-orang dulu. Ya. Kalau dulu perjanjian dilakukan di bawah tangan, tidak ada hitam di atas putih, tidak pakai saksi, ya, tidak pakai kertas yang bermeterai, tidak dilakukan di depan pejabat atau notaris, tapi tidak ada sengketa yang terjadi. Itu karena kejujuran. Tapi sekarang ini, waduh, ya, kontrak perjanjian itu dibuat di depan notaris, dibuat dalam bentuk akta otentik, ya, ada saksi, ya, ditandatangani oleh para pihak, klausulnya jelas sekali, kaidahnya jelas sekali, ya, tapi toh masih diingkari kadang-kadang, ya. Seperti itu. Jadi masih banyak perjanjian sekarang di pedalaman yang dilakukan di bawah tangan, ya. Nah, tentu ada perbedaan bagaimana kekuatan hukum perjanjian dilakukan di bawah tangan dengan perjanjian dilakukan dengan menggunakan akta-akta otentik, ya. Nah, kemudian itu ya. Kemudian yang kedua, subjek hukum, ya. Ini juga perlu kita pahami bahwa istilah lain adalah rechtsperson, diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban perorangan atau badan hukum, ya. Jadi ada subjek hukum dalam bentuk badan hukum seperti misalnya PT, yayasan, koperasi, dan sebagainya, ya. Jadi subjek hukum itu bisa manusia, si Abdullah misalnya, ya, si Pulan misalnya, bisa juga berbentuk badan hukum, rechtsperson, ya, seperti sebuah perseroan terbatas, seperti sebuah yayasan, seperti sebuah koperasi, ya. Ini rechtsperson seperti ini memiliki kekayaan yang terpisah, ya. Seperti perusahaan misalnya dan melakukan kontrak, nah itu adalah berbentuk badan hukum, ya. Jadi subjek hukum itu bisa manusia sebagai subjek, bisa juga badan hukum atau rechtsperson sebagai subjek dalam kontrak itu. Kemudian pilihan hukum, ya. Model penyelesaian bila terjadi sengketa. Ini diatur dalam dalam sebuah kontrak atau sebuah perjanjian, ya. Nah, ini apalagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kontrak atau perjanjian dengan antar perusahaan dengan nilai atau objek yang begitu tinggi nilainya, ya, mereka sangat hati-hati sekali sehingga sengketa-sengketa yang kemungkinan terjadi pun diatur, ya. Bagaimana aturan hukum, ya, apabila terjadi sengketa, ya, terhadap kontrak itu. Kemudian yang keempat ada kata sepakat, ya. Saya kira kata sepakat ini kita semua paham dalam pasal 1320 itu. Ada 4 syarat sahnya perjanjian dan syaratnya yang sering sekali disebutkan adalah adanya kata sepakat atau konsensus, ya. Nah, itu. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, ya. Nah, sepakat ini
menjadi salah satu syarat dalam sahnya perjanjian menurut pasal 1320. Ya. Sebelum lahirnya standar kontrak yang akan kita juga bahas nanti, ya, sekarang ini umumnya kata sepakat itu sebelum adanya lembaga pembiayaan itu dilakukan ada deal-deal antara para pihak, terjadi tawar-menawar, ya, terjadi perbincangan membicarakan tentang isi daripada kontrak atau perjanjian yang mereka rencanakan. Ya, tetapi sekarang ini hal itu mulai ditinggalkan. Sekarang yang lahir itu adalah standar kontrak. Ya, apa standar kontrak itu? Adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh satu pihak. Misalnya pihak pengusaha atau pihak pemerintah, ya. Dalam buat perjanjian dengan sebuah perusahaan, pemerintah membuat dalam bentuk standar kontrak. Apa yang menjadi isi perjanjian itu sudah dibuat sepihak. Pihak lain tinggal diminta setuju apa tidak. Ya. Nah, itu namanya standar kontrak atau perjanjian baku. Substansi perjanjiannya sudah baku. Ya. Nah, itu yang lagi ramai sekarang, dan itu menjadi kajian juga bagi para ahli hukum perdata, mengatakan bahwa apakah kalau sebuah perjanjian dalam bentuk standar baku atau kontrak standar, misalnya lembaga pembiayaan, ya, apakah sah kalau misalnya yang bersangkutan tinggal tanda tangan saja tanpa diajak untuk sepakat tentang isinya, tanpa adanya tawar-menawar tentang isi daripada kontrak atau perjanjian itu. Apa itu sah, apa tidak? Itu jadi ramai diperbincangkan. Nah, karena itu lagi ramai sekarang di mana-mana. Ya. Itu. Tapi ada nanti momen kita bicara tentang standar kontrak, ya, sebagai bagian daripada kuliah kita. Akibat hukum, ya. Akibat hukum dari sebuah kontrak atau perjanjian, ya, setiap yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Ya. Apa di sini akibat hukum apa? Ya, mereka terikat dengan perjanjian itu. Ya. Dan tadi saya katakan perjanjian melahirkan perikatan. Ya. Sehingga saya sering bercanda, saya katakan, kalau Anda tidak mau terikat, jangan bikin janji. Nah, seperti itu. Jadi, perjanjian menimbulkan akibat hukum, yakni terikat. Terikat oleh timbulnya hak dan kewajiban. Ya. Apa hak penyewa? Apa kewajiban penyewa? Kalau itu perjanjian sewa menyewa. Apa hak seorang karyawan dan apa kewajibannya seorang karyawan? Demikian juga dengan pihak majikan. Apa hak majikan dan apa kewajibannya? Ya. Demikian juga antara perjanjian atau kontrak antara sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Ya. Ya, misalnya perjanjian pengiriman ekspedisi misalnya. Apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak? Itu lahir, ya, sebagai akibat hukum dari adanya kontrak atau perjanjian. Ya. Nah, akibat hukum ini dalam masyarakat masih seringkali kita temukan adanya cedera janji. Ya. Ada pihak yang tidak menunaikan kewajibannya. Ya. Ya. Meskipun sudah menerima haknya, tapi tidak menunaikan kewajibannya. Ya. Itu banyak sekali kejadiannya kita jumpai dalam masyarakat. Nah, objek kontrak adalah suatu hal tertentu yang jelas dan pasti.
Nah, ini objek kontrak ini harus jelas dan pasti. Apa yang dimaksud jelas dan pasti? Semakin jelas dan semakin pasti mengenai objek kontrak atau perjanjian, itu semakin meminimalisasi kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan atau sengketa di kemudian hari. Jual beli beras misalnya, wah itu jelas harus objeknya itu apa, beras apa yang mau diperjanjikan, dilakukan perjanjian dua pihak itu, beras apa itu, ya, kualitas beras macam-macam. Nah, itu harus pasti, ya. Nah, apalagi ya sekarang ini ada origi, ya, kalau dalam bentuk berbagai objek perjanjian ada origi, ada KW, KW1, KW2 dan macam-macam, ya. Nah, ini. Dan objek ini pun menjadi salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUA Perdata, ya. Saya kira itu. Kemudian kita masuk kepada tahapan dalam kontrak. Ya. Ini secara umum saya katakan, ya, pra-kontraktual. Ya. Jadi yang pertama adalah terjadinya tawar-menawar, ya, dan terjadi penerimaan. Ya. Jadi di sini para pihak melakukan tawar-menawar, melakukan lobby, ya. Kadang satu kali mungkin sudah langsung oke, mungkin butuh 2-3 kali pertemuan, 4 kali, bahkan 5 kali, ya. Kadang-kadang pada prakontrak ini gagal kesepakatan itu. Kadang-kadang cepat sekali, kadang-kadang lambat baru ada kesepakatan, ya. Nah, ini pun harus dikaji secara mendalam sekarang, karena kontrak-kontrak sekarang banyak menggunakan e-kontrak, elektronik kontrak, ya, perjanjian-perjanjian online, ya. Nah, itu jadi kalau manual sih mungkin dapat kita bayangkan, tapi kalau melalui online kontrak itu, nah itu jadi permasalahan kadang-kadang, ya. Karena kalau kita merujuk kepada pasal 1320 KUA Perdata, maka harus jelas, ya, apakah pihak lawan kita melakukan kontrak itu cakap apa tidak, ya. Nah, dalam e-kontrak, elektronik kontrak itu kan tidak kelihatan itu, ya, tidak ketahuan itu, ya. Pihak melakukan kontrak dengan kita itu, ya, kecuali kalau misalnya ada ada format yang jelas mengenai usianya, ya, mengenai cakap tidaknya dia, karena itu bisa mengancam perjanjian itu sendiri, ya. Kalau kontrak dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa, gimana akibat hukumnya terhadap perjanjian itu, ya. Nah, situ. Nah, dengan pendekatan e-kontrak atau elektronik kontrak itu menimbulkan berbagai masalah. Kemudian penandatanganan kontrak itu tahapan kedua, ya. Nah, di dalam ilmu hukum ada asas, ya, asas konsensualitas. Apa asas konsensualitas itu? Asas yang menegaskan bahwa sejak adanya kesepakatan para pihak, maka sejak itu pula melahirkan hak dan kewajiban. Ya. Nah, itu. Kalau para pihak melakukan kontrak secara manual, berhadap-hadapan, itu kan bisa diketahui bahwa sejak ini hari, detik ini, begitu sepakat, oke. Sudah mengikat, melahirkan hak dan kewajiban. Tapi kalau
penandatanganan itu melalui elektronik kontrak. Sejak kapan itu mulai berlaku itu? Sejak kapan para pihak terikat? Ya. Ya, kalau pihak satu menandatangani di sini, sedangkan pihak sana nanti tanda tangannya 1 minggu kemudian. Nah, kita sekarang bertanya sejak kapan kesepakatan itu jadi? Kenapa sejak kapan menjadi persoalan yang disebut dengan asas konsensualitas? Karena sejak kontrak lahir, sejak itu menimbulkan hak dan kewajiban. Nah, sejak kapan si A punya hak? Sejak kapan si A punya kewajiban? Demikian juga dengan pihak pihak lawan. Ya, sejak kapan dia terikat, ya, punya kewajiban, dan sejak kapan dia punya hak. Ini sangat penting sekali. Ya, apalagi yang menggunakan e-kontrak, elektronik kontrak. Ya, kalau bersamaan sih mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau ada interval waktu, itu yang menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah post kontraktual. Merupakan tahap pelaksanaan perjanjian atau prestasi. Ya, atau tahap pelaksanaan kontrak, ya, prestasi. Ya. Nah, di sini bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah terjadi prestasi. Apa itu prestasi? Ya, pelaksanaan kewajiban, penunaian kewajiban. Ya. Nah, yang kedua seringkali muncul pada post kontraktual adalah wan prestasi. Ya. Wan prestasi adalah, ya, cedera janji, ya, ingkar janji, tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sama sekali. Nah, wan prestasi juga ada banyak jenisnya. Ya. Seorang kontraktor memiliki kewajiban untuk membangun sebuah jembatan, ya, ataukah membangun sebuah rumah, ya. Kalau dia sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya, itu tergolong wan prestasi. Ya. Nah, kalau dia tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan waktunya, disepakati misalnya 1 tahun harus selesai, ya. Tapi ternyata masuk tahun kedua belum selesai. Nah, ini juga tergolong wan prestasi. Ya. Jadi melaksanakan kewajiban tapi terlambat melaksanakannya. Itu tergolong wan prestasi. Ya. Kemudian kalau dia melaksanakan, ya, kewajibannya tapi tidak utuh, ya, misalnya atau tidak sesuai dengan perjanjian, kesepakatan membangun gedung berlantai keramik, ya, tapi ternyata bukan keramik yang dipasang, tapi dia floor aja itu lantai, ya. Atapnya dari spandek misalnya, tapi yang dipasang adalah atap seng. Itu juga wan prestasi. Ya, melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ya. Itu juga bentuk wan prestasi. Jadi wan prestasi bisa karena sama sekali tidak melaksanakan perjanjian. Yang kedua melaksanakan tapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
ya, dia punya fundasi mesti kedalamannya 1,5 meter, ini hanya 1 meter. Itu juga one prestasi. Kemudian dia laksanakan tapi terlambat. Wah, itu juga one prestasi. Atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperjanjikan, itu juga one prestasi. Ya. Jadi itu sangat-sangat ramai ketika bicara tentang one prestasi ini. Ya. Ya. Itulah tadi yang kita maksudkan dengan tahapan di mana para pihak ya berada pada posisi post kontraktual. Kemudian yang keempat adalah evaluasi. Nah, dalam evaluasi ini ya masing-masing pihak dapat melakukan evaluasi secara individual, ya, secara sepihak. Bisa juga mereka duduk bersama, ya, antara pihak pertama dan pihak kedua duduk bersama mencoba mengkaji tentang evaluasi kontrak. Evaluasi kontrak di sini bisa melahirkan berbagai kemungkinan. Evaluasi bisa memberi kemungkinan, beri peluang untuk berlanjutnya kontrak tahapan-tahapan berikutnya lagi. Misalnya tahapan kedua, ketiga. Bisa juga berupa perubahan tentang isi kontrak. Ya, pembaharuan tentang isi kontrak dengan merujuk kepada hasil evaluasi post kontraktual itu. Ya. Jadi bisa berlanjut tanpa adanya perubahan, bisa berlanjut dengan adanya perubahan-perubahan, ya, dalam berbagai aspek, ya. Ya. Yang pertama tadi bisa berlanjut, diperpanjang lagi, bisa masuk tahapan berikut, atau mungkin objek yang lain, ya. Bisa juga revisi untuk tahapan berikut, ya. Bisa juga dihentikan, ya. Ya mungkin para pihak merasa bahwa ya namanya kontrak atau perjanjian itu kan lebih fokus kepada orientasi profit, keuntungan, ya. Nah, ketika sebuah perusahaan merasa bahwa bila kontrak ini dilanjutkan akan lebih merugikan, nah mungkin dia akan evaluasi, nah mungkin dia akan hentikan. Sebaliknya, kalau dia merasa diuntungkan oleh kontrak itu, dia akan mencoba memelihara ya kontinuitas daripada kontrak itu. Bahkan membangun kontrak tahapan-tahapan selanjutnya, ya. Baik pada aspek yang sama maupun pada aspek-aspek yang baru lagi, ya. Itu tahapan dalam kontrak, ya. Nah, kemudian kita melangkah kepada tempat pengaturan hukum kontrak atau dasar hukum. Ya, yang pertama kita tidak bisa lepas dari buku 3 Koperdata, ya, yang terdiri atas 18 bab, 631 pasal, ya. Dimulai dari pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 Koperdata, dan masing-masing dibagi dalam berapa bab. Itu pengaturan hukum kontrak, ya. Kemudian sistem pengaturan hukum kontrak itu bagaimana? Nah, kita kenal istilah open bar system, ya. Apa itu open bar system? Sistem terbuka. Dalam perjanjian itu dikenal dengan
sistem terbuka atau open bar system. Ya. Artinya setiap orang dalam melakukan kontrak bebas untuk mengadakan perjanjian, ya, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu tergambar dalam 1338 ayat 1 yang mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sistem terbuka atau open bar system? Para pihak bisa sepakat mengatur apa saja di dalam perjanjian itu. Ya. Tetapi tetap mengikuti, ya, persyaratan dalam KUH Perdata. Ya. Misalnya mau bikin bahwa pembangunan infrastruktur itu ya sudahlah 2 tahun disepakati, itu bebas. Asal ada keinginan yang sama, berarti ada kesepakatan, bebas. Mau mewajibkan kepada user bagi sebuah perumahan untuk menyicil setiap hari boleh, setiap minggu boleh, setiap bulan boleh, setiap tahun boleh. Yang penting ada kesepakatan. Ya, jadi itu namanya open bar system, sistem terbuka. Kuncinya cakap, sepakat, ya, suatu hal tertentu ada objek yang pasti dan jelas dan sebuah sesuatu sebab yang halal. Ya. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan sebagainya. Ya, atau mengganggu ketertiban masyarakat. Ya. Lalu ini 1338 KUH Perdata memberi kebebasan para pihak untuk, nah ini tadi asas kebebasan berkontrak. Jadi memberi kebebasan satu membuat atau tidak membuat perjanjian. Ya. Mengadakan perjanjian dengan siapapun juga bebas. Menentukan isi perjanjian secara bebas. Ya. Menentukan bagaimana pelaksanaannya secara bebas. Dan menentukan persyaratannya secara bebas. Menentukan bentuknya, apa tertulis atau tidak, otentik atau tidak. Ya. Itu kebebasan yang dimiliki oleh para pihak. Ya. Tapi kebebasan ini tentu harus ada persamaan kehendak, ya, dari kedua pihak. Ya, bukan hanya satu pihak saja. Ya, harus disetujui oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian itu. Ya. Saya kira itu mungkin yang kita kaji dulu. Kembali saya membuka kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian. Silakan, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, ya. Ada yang mau memberi komentar, ya. Silakan, ya. Ada yang mau ajukan pertanyaan atau ajukan komentar, ya, atau mau sharing, ya. Silakan. Izin tanya Pak. Ya, boleh. Ya. Mengenai Dengan yang Pak siapa? Muhammad Samsu Saputra. Iya, silakan. Tentang yang lagi viral baru-baru ini Pak, tentang kalau kita nikah siri itu boleh dicatat di kartu keluarga. Kan syarat untuk membuat pernyataan kita itu kawin tidak terdaftar ya istilahnya bagi orang di Sukcapil. Mereka menggunakan istilah harus menggunakan syarat surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Jadi intinya isi surat itu menyatakan bahwa kita benar-benar nikah. Itu kalau di hukum Indonesia itu Pak apa Pak itu
kedudukan hukumnya. Karena pada dasarnya sendiri, setelah kita membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak kalau kita itu sudah nikah siri, kemudian di Dukcapil mendaftarkan kita di KK sebagai telah melakukan itu, telah menikah tidak terdaftar. Itu sendiri kan sudah sebagai suatu bentuk kita mengikatkan diri kepada negara, yaitu mengisi data melalui dokumen resmi. Jadi SPTJM itu sendiri fungsinya apa sebenarnya Pak kalau di hukum kita? Apakah akta bawah tangan atau seperti apa kedudukan hukumnya? Yang nikah siri itu. Iya Pak, agak bingung saja. Sebenarnya kan kita kan katanya kalau nikah siri sudah pakai surat tanggung jawab mutlak kalau kita sudah nikah itu berarti didaftarkan di KK. Nah, dengan kita mendaftarkan diri di KK itu saja itu kan sudah sama saja dengan mengisi dokumen resmi. Jadi gunanya SPTJM itu lagi apa sebenarnya kecuali hanya untuk mengikatkan diri? Saya kurang ngerti tentang kedudukan hukumnya Pak. Itu akta bawah tangan atau sudah jadi resmi atau bagaimana? Iya, jadi begini ya. Kita kembali kepada aturan hukum kita, ya. Kita diikat oleh Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Tapi perubahan ini hanya menyangkut usia pernikahan, ya, yaitu pasal 7. Kalau dulu pernikahan itu bagi wanita 16 tahun, bagi pria 19. Tapi adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu diubah pasal 7. Sekarang ini usia pernikahan perempuan maupun laki-laki itu 19 tahun. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana status hukum? Ya. Pernikahan dilakukan di bawah tangan. Ya. Bagi saya, kalau pernikahan di bawah tangan itu dilakukan memenuhi persyaratan bagi agama-agama tertentu, maka itu secara hukum sah. Misalnya bagi yang Islam, terpenuhi syarat sahnya perkawinan. Ya. Bahwa dicatat apa tidak itu kan hanya keinginan daripada pembuat undang-undang saja. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 174. Ya. Bahwa pernikahan itu dilakukan dicatat, ya. Sehingga kalau tidak dicatat itu dianggap sebagai pernikahan siri, pernikahan di bawah tangan, alias pernikahan yang tidak tercatat, ya. Ya, bahkan mengatakan tidak resmi berdasarkan undang-undang positif atau hukum positif yang berlaku di negeri kita. Tapi status hukumnya bagi saya tergantung daripada terpenuhi tidak syarat-syarat pernikahan yang dilakukan. Ya. Ya. Tentu syarat pernikahan dilakukan di sini misalnya ya ada wali, ya. Kemudian ya, para pihak akan menikah. Ada bijak kabul. Cuma persoalannya tidak dituangkan dalam bentuk sebuah buku akta nikah. Itu aja masalahnya. Nah, sekarang dari sisi status hukum, sepanjang dilakukan secara sah berdasarkan hukum agama masing-masing, maka itu sah status pernikahan seperti itu. Cuma lemahnya adalah dari sisi administrasi dan pembuktian. Ya. Itu lemah dan kelemahan daripada pernikahan siri itu. Ya. Anak yang lahir nanti itu kalau ada yang menyangkali bisa aja. Sang ayah bisa mengatakan, kok bukan anak saya, mana buktinya bahwa saya ini ayahmu, ini ibumu, ya. Secara formal, ya. Kalau ibunya secara biologis kan bisa ketahuan bahwa memang dia lahir dari rahim sang ibu. Jadi kekuatan pembuktiannya dari sisi hukum, dari sisi administrasi memang lemah. Ya. Padahal hukum menghendaki kepastian, ya kan? Jadi kalau tidak ada hitam di atas putih, itu cenderung kepastian hukumnya
sangat lemah. Sama dengan perjanjian-perjanjian dilakukan di bawah tangan, jual beli yang dilakukan di bawah tangan, ya. Makanya sekarang ini transaksi-transaksi yang akan terjadi itu umumnya orang tidak mau lagi di bawah tangan, ya. Karena kalau dilakukan di bawah tangan perjanjian itu, mereka tidak punya bukti, tidak punya alas hak untuk mengatakan pernah terjadi perjanjian. Ini buktinya. Jadi dia lemah dari sisi pembuktian, lemah dari sisi aspek tujuan hukum, yakni kepastian hukum. Nah itu. Meskipun sekarang ini ya bagi mereka yang melakukan pernikahan siri, ya itu kan diberikan kesempatan juga ya untuk bisa segera melakukan pendaftaran atas pernikahan yang mereka pernah lakukan, ya. Nah, itu. Ya, mungkin ada yang tahu apa namanya itu? Kalau orang menikah siri diberikan kesempatan untuk menikah, memperoleh surat keterangan dari instansi terkait. Isbat nikah, Pak. Isbat nikah, betul. Jadi isbat nikah itu adalah sebuah penguatan hukum dari negara untuk lebih menguatkan, ya, dan memberikan kepastian sehingga anak-anak yang lahir itu nanti bisa ada kepastian hukumnya, ya, ada kepastian bahwa mereka adalah ahli waris, ya, mereka ada kepastian memperoleh tunjangan, memperoleh nafkah, ya, dari orang tua kandungnya, baik bapaknya maupun ibunya. Sehingga pemerintah membuka peluang adanya isbat nikah. Apa tujuan isbat nikah? Untuk memberikan kepastian. Kepastian suami bahwa dia adalah suami, kepastian istri bahwa saya adalah istrinya, dan kepastian anak bahwa saya adalah anaknya. Dengan adanya kepastian ini melahirkan hak, ya. Tapi kalau anak tidak punya, orang tuanya tidak punya akta nikah atau isbat nikah, anak ini kan bisa disangkali, ya. Kepastian mengenai dia ahli waris apa bukan kan jadi terancam. Demikian juga seorang istri ketika dia diceraikan oleh suaminya, lalu tidak ada akta nikah, lalu tidak ada isbat nikah, suami bisa mengatakan saya tidak punya kewajiban nafkah sama kamu, kau bukan istri saya. Jadi disinilah ya kita orang hukum selalu memandangnya dari kacamata hukum setiap persoalan-persoalan yang muncul, ya. Nah ini, saya kira itu ya yang saya bisa jelaskan, ya. Ada yang lain mungkin? Ya. Sebelum kita lanjut. Ada Pak? Mau Sedikit Ya, bertanya, Prof. silakan. Ya. Silakan Pak Jandel. Pak Jandel duluan. Pak Jandel. Terima kasih Bapak. Ini sedikit mengenai perjanjian mungkin bisa kita sebut lintas negara, Pak. Tetapi objeknya ada di Indonesia. Seorang warga negara asing membeli apartemen di Indonesia dengan isi kontrak dalam bahasa Inggris dibuat di Singapura dan bukan di notaris. Gimana ini posisinya, Pak? Seorang warga negara asing tinggal di Indonesia. Tinggal di Indonesia. Membeli apartemen di Indonesia, di Batam pastinya. Dan perjanjiannya dibuat dalam bahasa Inggris dan dilakukan di Singapura. Dan objeknya di apartemennya di Indonesia. Iya. Bagi saya dari sisi hukum itu sah-sah saja kalau saya. Ya. Yang bagi saya sah-sah saja, itu ada hitam di atas putih kan. Iya. Ada akta otentik. Yang jadi masalah itu kalau ada yang mengingkari perjanjian itu. Siapa?
ada mengingkari perjanjian itu, maka perjanjian itu akan dikaji apakah itu betul-betul akte otentik apa tidak. Karena kalau itu akte bukan akte otentik dan dibantah oleh salah satu pihak, maka kekuatan hukum akte itu menjadi lemah kalau dibantah oleh salah satu pihak. Ya. Nah ini. Nah di sini sekaligus juga saya mau menjelaskan bahwa akte otentik itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, ya, tidak terbantahkan. Kalau ada pihak yang membantah akte otentik, ya, maka posisi yang membantah itu lemah. Ya. Beda dengan akte di bawah tangan. Kalau akte di bawah tangan, sekalipun itu bukan otentik, hanya dua pihak saja yang membuat sebuah perjanjian di atas kwitansi atau di atas lembar kertas bertanda keduanya, maka itu kan namanya akte di bawah tangan. Itu hanya mempunyai kekuatan hukum sama dengan akte otentik ketika diakui oleh kedua pihak. Oke, Jadi Pak. akte di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum sama dengan otentik ketika diakui oleh kedua pihak. Tapi ketika tidak diakui oleh pihak, nah di sini menjadi sebuah kasus. Bisa jadi ramai dipersidangkan dan silakan masing-masing mencari alas hak untuk membuktikan bahwa mereka lah yang punya hak apa tidak. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada semacam suatu perjanjian dibuat di Singapura, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, itu dikaji itu perjanjian itu. Apa itu tergolong akte otentik apa tidak? Ya. Nah, ini. Nah, kalau dilakukan di luar negeri, ya, apakah pejabat yang membuat perjanjian itu dalam bentuk akte itu mengetahui tentang objek yang dipersengketakan? Objek yang bukan persengketakan, objek yang menjadi transaksi jual beli. Makanya kita di negeri kita kan notaris itu kan ada, apalagi mereka sebagai PPAT, pejabat pembuat akte tanah, ya, itu tidak boleh itu mereka mau sembarang buat perjanjian akte tanah. Makanya ada area-area tertentu para notaris itu, ya. Misalnya di Kabupaten A notarisnya sudah jelas. Dianggap mereka paham tentang masalah mengenai sejarah dan berbagai posisi tanah yang ada di wilayah itu, ya, sehingga mereka itu bisa mengecek. Tapi kalau dilakukan di luar negeri itu menjadi sebuah masalah ketika ada mengingkari tentang kesepakatan itu. Sepanjang tidak ada mengingkari, ya saya kira aman-aman saja ya Pak Jandel ya. Tapi ketika terjadi sebuah permasalahan, maka celah hukumnya cukup banyak. Ya. Apa sih kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang ada di Singapura sehingga dia membuat perjanjian itu? Itu kan sama dengan membuat sebuah perjanjian, sama dengan membeli kucing dalam karung. Kok tidak tahu? Itu lokasinya aja kok tidak tahu, hanya gambar-gambar saja yang bisa di era kemajuan IT sekarang ini semua bisa direnovasi, semua bisa dimanipulasi maksud saya. Ya. Jadi ketika tidak ada tidak ada masalah mungkin aman-aman saja. Tapi timbul pertanyaan dari saya Pak Jandal, kenapa kok bisa dilakukan di Singapura? Ya. Sebenarnya begini Pak, Ya. ada sebagian dari perjanjian itu dalam akta notaris di Indonesia. Tetapi sebagian yang mestinya dimasukkan di akta notaris itu dipisah, dibuat dalam bahasa Inggris dan di Singapura. Jadi tidak menyeluruh dalam akta yang pertama, yang akta notaris Indonesia. Jadi salah satu yang poin yang penting itu ada di seperti adendum ini. Sebenarnya bukan adendum, hanya perjanjian antara dua pihak aja, ditulis di mana, mungkin nongkrong di kafe di Singapura, mereka tulis, tanda tangani, stempel.
Padahal ini sangat penting mengenai kepemilikan tanah ataupun perpanjangan, karena kita ada WTO namanya Pak, sekali 30 tahun itu harus diperpanjang, dan pemerintah berhak mengambil alih bila diperlukan. Bukan seperti di daerah lain. Begitu Bapak. Iya, iya, iya. Jadi akte dibuat di catatan ya, dokumen dibuat di Singapura itu cenderung di bawah tangan ya, Iya, dua pihak. Ya. Ya, dua pihak. Nah, itulah saya katakan tadi, bahayanya itu kalau terjadi ada yang mengingkari. Kalau ada mengingkari, maka itu berlanjut di pengadilan. Di pengadilan, hakim akan minta para pihak untuk membuktikan. Ya. Beda tadi dengan akte otentik yang dilakukan di negeri kita di depan notaris atau PPAT. Itu adalah mempunyai kekuatan hukum yang tidak bisa lagi dipersoalkan. Makanya notaris kan ketika membacakan sebuah dokumen, dia akan sampaikan itu di depan para pihak, depan saksi, ya, lalu tanda tangani oleh para pihak, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, sangat jauh dengan akte di bawah tangan. Ya, saya kira itu Pak Jandel ya. Berikut siapa lagi tadi, Pak? Baik. Izin Pak, Ali Ali naik. naik. Iya, Ya, silakan. Terima kasih Bapak. Baik Pak, jadi izin menyampaikan ini Prof, kronologis perjanjian kerjasama. Jadi ada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini dilakukan penawaran secara elektronik, kemudian pembelian juga dilakukan dengan e-katalog. Artinya para pihak tidak bertemu di sini, Prof. Nah, kemudian setelah disepakati akan membeli barang yang secara e-katalog tadi, selanjutnya mau dilakukan penandatanganan perjanjian. Pada saat mau dilakukan penandatanganan perjanjian, lockdown, tidak bisa berangkat karena syarat-syarat tertentu ini tadi, Prof. Naik pesawat dibatasi, kemudian tujuan tertentu juga tidak bisa. Sementara pengadaan barang jasa pemerintah ini ada batasan waktunya dan akan berakhir nanti tanggal, biasanya kan di akhir tahun gitu. Akhirnya waktu itu saya sih menyarankan coba dikirim ditandatanganin yang pihak yang satu, ditandatangani di sini dengan disaksikan oleh pihak yang satunya lagi dengan aplikasi video call, tapi masing-masing ada saksinya. Nah, setelah ditandatangani di sini, dikirim ke daerah yang lain karena mereka tidak satu tempat ini, Prof. Dikirim dan ditandatangani lagi di sana dengan mekanisme yang sama dengan video call lagi, dan masing-masing menyaksikan juga gitu. Dan video call tadi direkam. Nah, klausul-klausul dalam perjanjian semua sudah jelas gitu. Ini bagaimana pandangan Prof terkait dengan perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak dengan tempat yang berbeda tadi, tapi disaksikan oleh para saksi dengan media video call yang direkam, kaitannya dengan pasal 1320 sama 1338 ini, Prof. Karena memang situasi yang menuntut mereka harus menandatangani perjanjian ini tidak bisa duduk satu tempat. Demikian. Ya, ya. Oh begitu ya. Betul. Baik. Ya. Sebelum saya menjawab secara rinci, saya mau menyampaikan bahwa lockdown pandemik 19 ini adalah tergolong bencana nasional. Ya. Sehingga banyak ahli hukum sekarang, termasuk saya, berpandangan bahwa itu adalah sebuah alasan untuk terjadinya, sebuah alasan yang dapat dikatakan terjadi overmah atau force majeure. Ya. Jadi ketika sebuah perjanjian tidak jalan karena lockdown, ya,
maka itu bisa dimaklumi. Itu namanya overmah. Sekalipun overmah ada dua ya, ada overmah mutlak, ada overmah relatif. Artinya kalau ada orang yang punya kewajiban membayar, membangun sebuah gedung dan sebagainya, lalu terkendala dengan bencana nasional tadi ini, terkendala dengan pandemik, orang semua stay at home, tidak ada yang keluar. Tidak ada yang bisa bekerja turun ke lapang sehingga kontraktor kewalahan. Itu overmah. Sehingga kalau tidak melaksanakan tugas, itu bukan uang prestasi, tapi akibat karena overmah atau force majeure. Nah, ya. Kemudian saya masuk ke itu kan juga suatu hal yang penting kita pahami ya, bahwa pandemik 19 ini adalah tergolong overmah atau force majeure. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan ini ya. Sebelum saya jawab lebih jauh, apakah ada kendala dalam kasus ini, Pak Almex? Apakah ada permasalahan yang terjadi? Karena kalau ketika dilakukan seperti itu dapat dipahami. Ya, kondisi nyata di negeri kita ini, ya sehingga terjadilah penertanganan dilakukan menggunakan video call akibat karena lockdown dan sebagainya, itu dapat dipahami sebagai alasan emergensi sehingga terjadi langkah-langkah seperti itu. Yaitu penertanganan tidak lagi dilakukan dengan saling berhadapan seperti biasanya, tapi dilakukan secara online menggunakan video call. Jadi bagi saya dengan dasar pandemik 19 ini adalah bencana yang menimbulkan overmah, sehingga langkah-langkah hukum seperti itu bagi saya itu dapat dipahami. Ya. Nah sekarang saya tanya sama Pak Alinex, adakah masalah yang timbul dari kesepakatan itu tentang pengadaan barang dan jasa? Alhamdulillah tidak ada, Prof. Karena memang kemarin itu pihak-pihak yang satu kebingungan karena kalau tidak dilaksanakan dengan segera, ini waktu berjalan kemungkinan akan meleset, nanti malah justru prestasi yang diharapkan tidak tercapai. Itu mungkin langkah yang sempat saya usulkan dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada permasalahan, Prof. Iya. Jadi mungkin Pak Alinex ini seorang lawyer ya, atau seorang legal advisor ya. Ya. Saya kira dengan masukan saya pada kesempatan ini ya, itu menjadi pegangan bagi seorang lawyer, bahwa kondisi pandemik ini membuat kita terpaksa mengambil langkah-langkah seperti itu. Dan siapapun itu bisa memahami, ya, dengan stay at home saja, ya, itu membolehkan seseorang itu tidak diwajibkan melaksanakan dia punya prestasi akibat karena lockdown, akibat karena harus stay at home ya. Itu kan banyak kasus-kasus itu Pak. Sekarang banyak karyawan dirumahkan, hanya bayar separuh, 50% saja. Itu dibenarkan, pengusaha mau dapat uang dari mana? Ya, mal-mal disuruh tutup. Ya, orang-orang tidak boleh keluar rumah. Ya, kalau ada istilah work from home, kerja di rumah, ya itu untuk pekerja-pekerja dokumen mungkin boleh-boleh saja, tapi pekerja-pekerja fisik itu gimana bisa? Ya, nah itu. Jadi itu sebuah justifikasi kita, legal justification dalam menangani berbagai kasus-kasus terkait dengan kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian yang ada. Jadi, dan itu bukan kalau ditemukan suatu waktu bahwa itu menjadi temuan sehingga dinilai itu melanggar regulasi, itu dengan overmah itu menjadi alasan. Overmah itu menjadi alasan bahwa itu dibenarkan dari sisi hukum. Jangankan melakukan perjanjian lewat video call seperti itu, ya. Apabila misalnya salah satu pihak
membatalkan perjanjian itu sekalipun tadinya sudah sepakat, itu dibenarkan dari sisi hukum dengan landasan overmah atau force majeure tadi itu ya. Jadi ya saya kira dibenarkan itu ya. Apalagi ya di dalam regulasi yang keluar itu memang dianggap bencana nasional, dan di dalam regulasi kita itu ya ada undang-undang tentang wabah itu dianggap sebagai salah satu ya, menularnya wabah itu bisa dianggap sebagai sebuah alasan untuk bisa menjadi dasar sehingga seorang itu tidak dapat dituntut atau tidak dapat digugat dalam hal-hal tertentu ya, utamanya dalam menunaikan kewajiban mereka. Ya saya kira begitu Pak ya. Mudah-mudahan ini kalau Pak Ali next ini konsultasi saya di luar ini, saya harus dibayar ini. Ya. Karena ini perkuliahan ya, sudahlah. Ya, jadi Pak Ali next ini sangat pandai menggunakan momen-momen seperti ini. Ini sudah liga artis ini. Ya. Saya kira begitu ya. Silakan masih ada? Boleh satu lagi Prof? Dari ya, Jangan boleh. Masih ada waktu kita. Ini Prof, ini mengenai ketenagakerjaan. Seseorang orang Indonesia yang bekerja di Indonesia dikontrak di luar negeri, legal standingnya seperti apa itu, Prof, di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita? Itu kan termasuk tenaga kerja TKI, kan termasuk TKI itu ya. Bukan, dia di Indonesia, Prof. Tetapi dia di kontraknya dibuat di luar negeri. Seperti saya sekarang, saya di Indonesia. Saya bekerja di PT A. Tetapi kontrak saya dibuat dari perusahaan induk. Padahal di Indonesia ada anak perusahaan tersebut. Belum jelas kasusnya, Pak Jandel ya? Iya. Coba diperjelas. Contohnya seperti saya, Prof. Saya bekerja sekarang di PT A. Ya. Tetapi PT A ini anak perusahaan dari PT B yang ada di Singapura. Iya. Posisinya bila terjadi dispute antara saya dengan perusahaan tempat saya bekerja ini, kira-kira bagaimana legal standingnya nanti di PHI, Prof? Iya. Memang jarang, Prof, yang begini. Iya. Ada beberapa. Iya, jadi gimana bila terjadi masalah di PHI ya? Iya. Ya. Maksudnya PHI di sini kan Peradilan Hubungan Industrial ya? Ya, perjanjian kerjanya kan bukan merujuk ke undang-undang yang ada, nomor 13 2000. Ya, 2003. Ya. Jadi tetapi yang berlaku adalah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu tentang ketenagakerjaan ya. Nah, Bapak dipekerjakan di perusahaan anak perusahaan yang ada di Indonesia. Betul. Induknya ada di Singapura. Ya, tapi badan hukumnya juga Indonesia, tetapi di dalam perjanjiannya dibuat di Singapura dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi kasus yang memiliki unsur-unsur internasional ini ya. Kalau saya amati kasusnya Bapak ini, itu tetap menjadi ranah dari kompetensi dari PHI ya. PHI di mana perusahaan itu berdomisili ya. Di Jakarta mungkin ya Peradilan Hubungan Industrial yang ada di Jakarta. Dan itu dasarnya atau dasar hukumnya untuk menangani itu adalah termasuk Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi yang paling prinsip juga di sini adalah bagaimana kontrak yang terjadi antar Bapak dengan pihak perusahaan. Ya. Karena tadi saya katakan 1338 itu menegaskan bahwa semua perjanjian, semua kontrak dibuat itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ya. Jadi itu yang akan dibedah nanti mengenai perjanjiannya Bapak itu. Apa hak dan kewajibannya di situ. Ya. Nah ini. Kalau misalnya terjadi PHK, pemberhentian, ya,
Nah, apa argumentasi PHK dari pihak perusahaan? Ya, ini pun saya belum paham apakah Pak Jandel ini termasuk tenaga kerja untuk waktu tertentu dalam kurung kontrak atau untuk waktu kerja tidak tertentu. Tidak tertentu, Prof. Tidak tertentu. Nah, kalau Bapak terikat dengan hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu, itu bisa panjang, bisa 2, 3, 4, 5 tahun sampai 10 tahun Bapak bekerja di perusahaan itu. Dan ketika terjadi PHK sepihak, maka itu melahirkan hak bagi tenaga kerja diberhentikan secara sepihak. Antara lain uang jasa, uang pesangon, dan sebagainya. Ya. Lain ceritanya kalau diikat kontrak. Ya, kalau ikat kontrak, kalau perusahaan yang memberhentikan, maka perusahaan harus membayar sisa kontrak yang ada. Misalnya di kontrak 2 tahun, baru berjalan 1 tahun dihentikan oleh pihak pengusaha. Maka pengusaha harus membayar kompensasi sisa kontrak yang ada. Ya, dengan segala hak-hak yang melekat berdasarkan isi kontrak atau perjanjian itu. Tapi kalau kehendak karyawan berhenti, maka dia tidak berhak menuntut sisa kontrak yang ada. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak terikat dengan hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu, maka hak-hak itu diberikan berdasarkan rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi itu juga ada diatur dalam Undang-Undang tentang Omnibus Law yang baru itu, ya, diatur juga di sana. Tetapi indunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ya. Dan yang akan banyak diamati nanti itu Pak Jandel itu mengenai SK penempatan Bapak kerja di mana. Biasanya SK penempatan itu, apakah itu kontrak atau perjanjian, itu memuat hak dan kewajiban di dalamnya. Jadi saya cuma ingatkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita diikat kontrak oleh sebuah perusahaan, kita harus melihat baik-baik isi kontrak yang dibuat itu. Karena di sanalah hak dan kewajiban kita. Itu jauh lebih kuat dan itu lebih mengikat ketimbang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Undang-Undang 13 Tahun 2003 itu akan tersisih ketika ada perjanjian. Ya, karena itu adalah lex spesialis, hukum khusus. Ya. Tadi saya sudah katakan bahwa para pihak bisa membuat tindakan buat hukum, ya kan? Karena kontrak itu. Nah, jadi ya, kita harus hati-hati memperhatikan kontrak-kontrak yang ada seperti itu. Apalagi sekarang rata-rata kalau posisi pihak karyawan itu kan lemah, ya, sehingga pihak pengusaha biasanya membuat standar baku. Ya. Isinya dia sudah rancang, ya. Karyawan yang akan dipekerjakan tinggal dihadapkan, silakan yuk baca, setuju apa tidak? Kalau setuju tanda tangan, kalau tidak ya saya cari yang lain. Posisi kita lemah di situ. Dalam bahasa Belanda itu disilakan dengan penyalahgunaan keadaan. Ya. Keadaan seorang karyawan yang butuh pekerjaan, ya ini disalahgunakan oleh pengusaha. Ya. Sehingga seorang karyawan terpaksa terima apapun. Apakah upahnya di bawah UMP, UMK, ya diterima saja karena dia butuh pekerjaan. Jadi dapur ini harus berasap. Ya. Nah, di Nederland itu disilakan dengan misbruik van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan. Nah, itu apalagi banyak tenaga kerja yang antrian, nah, itu kadang disalahgunakan oleh pihak majikan, oleh pihak pengusaha. Saya kira itu Pak Jandel. Makasih ya. Bapak. Makasih Prof. Iya. Masih ada yang mau menggunakan momen ini untuk konsultasi? Ya, sebelum kita lanjut, sampai jam berapa kita Pak Jandel ini? Kita punya schedule? Ya. Izin Prof mau bertanya. Dengan siapa ini? Dengan Agustini. Agustini, ya silakan Agustini. Tadi sih menyambung dari pertanyaan Pak Alinex ya, terkait dengan cybersecurity.
Nah, permasalahan yang sering muncul itu dalam perbincangan tentang cyber notari kan adalah akta yang bagaimana yang mana dimungkinkan dan yang bagaimana tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk cyber notari ya Pak ya. Nah, salah satu contoh penerapan cyber notari itu yang diatur di dalam Undang-Undang PT Pak, pasal 77 yang mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi. Namun secara praktek adanya ketentuan ini menurut saya akan berbenturan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Karena menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Jabatan Notaris kan menyebutkan bahwasanya akta notaris itu harus dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga akta tersebut menjadi akta yang otentik dan sempurna ya, memiliki kekuatan pembuktiannya. Selain itu juga di dalam pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwasanya kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan ditandatangani pada saat itu juga oleh si penghadap maupun notaris dan saksi. Nah, sehingga dari kedua pasal tersebut saya simpulkan bahwasanya akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian dalam hal akta dibuat oleh atau di hadapan notaris serta ditandatangani langsung pada saat akta itu dibacakan. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Prof? Apakah akta RUPS atau akta-akta lain yang dibuat melalui telekonferensi tersebut menjadi tidak sah atau tetap akan sah walaupun akan berbenturan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Karena bagaimanapun menurut saya seorang notaris itu bakal tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Seperti itu sih. Ya, cyber notari ya. Tadi jadi dianggap bahwa Undang-Undang Nomor 30 yang telah mengalami perubahan tentang jabatan notaris itu berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 8 ya, PT Undang-Undang nomor 11. 40 tahun 2007. Ya, jadi gini, saya mau bicara dulu mengenai asas. Ya, dalam ilmu hukum saya kira kita sering dengar, ya, ada dua asas ketika terjadi benturan. Kalau terjadi benturan secara vertikal, aturan hukum lebih rendah, bertentangan dengan aturan hukum lebih tinggi, maka berlaku aturan hukum yang lebih tinggi. Itu bila terjadi insinkronisasi vertikal. Berlakulah asas lex superior, derogat legi lex inferiori. Ya. Nah, tapi yang dikemukakan oleh Mbak Agustin ini justru terjadi pertentangan secara horizontal. Ya. Sesama regulasi yang sederajat, sesama undang-undang. Misalnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan Undang-Undang Nomor 30 dan perubahannya mengenai JB, Jabatan Notaris. Ya. Bila terjadi insinkronisasi secara horizontal, maka saya sepakat sekali dengan Ibu Agustinus tadi bahwa kita tetap menggunakan lex specialis. Undang-Undang ITE nomor 11 itu undang-undang sifatnya general. Ya. Itu mengatur berbagai aspek. Beda dengan Undang-Undang nomor 30. Itu lex spesialis. Ya, undang-undang khusus. Jadi bila terjadi pertentangan regulasi secara horizontal, ya, sesama regulasi sama undang-undang, maka berlaku asas lex spesialis, derogat legi lex generalis. Aturan khusus melumpuhkan aturan umum, membuat tidak berlaku aturan umum, menyisihkan aturan umum. Itu lex spesialis. Nah, itu asas yang kenal selama ini. Ya. Jadi, kenapa undang-undang tentang jabatan notaris ini lebih dikedepankan
utamanya tadi yang disinggung berbagai pasal terkait dengan bagaimana pembuatan sebuah akta notaris ya dibacakan dan sebagainya. Nah, itu kan mengapa sampai akta otentik itu mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, ya? Karena mekanisme pembuatannya sangat jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ya. Nah, tentu beda dengan regulasi-regulasi yang dilakukan lewat cyber notari dan sebagainya, lewat video conference dan sebagainya, ya. Tetapi kalau dalam kaitan dengan itu, kalau memang kondisi lockdown itu sangat mengkhawatirkan, apalagi memang kita berada pada level 4 misalnya, ya, atau level tertinggi misalnya, saya kira notaris dibenarkan melakukan cyber notari tadi itu, menggunakan video conference dan sebagainya ya. Itu dibenarkan saja tadi dengan dasarnya tadi adalah adanya force majeure atau overmarket dan memaksa, ya. Dan ketika itu terjadi, maka sepanjang dilakukan oleh pihak notaris itu dianggap tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat, ya, dan merupakan bukti sempurna sebagai sebuah akte, ya. Tapi itu terjadi ketika kondisi lockdown itu betul-betul membuat kita tidak bisa lagi melakukannya sebagaimana biasanya, ya, seperti itu. Sama dengan kita ini, ya. Kali ini pertama kali saya mengajar lewat online daring, ya. Sebelum terjadi pandemik 19 ya, saya dari Makassar terbang ke Batam untuk mengajar dan kita ketemu di kampus UIB selama ini. Saya kira itu pandangan saya, Agustinus, ya. Jadi Agustinus, saya kira jelas bagi kita sekarang bahwa dengan pandemik 19 ini kondisi darurat, ini overma, ini emergency, ya. Jadi sepanjang terbukti bahwa dia tidak melaksanakan hal yang sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan, itu dibenarkan. Bahkan di pengadilan sekarang itu dikenal ada edaran Mahkamah Agung dengan regulasi tentang e-court. Jadi peradilan persidangan itu menggunakan e-court, ada yang tidak dilakukan sebagaimana biasanya, ya. Saksi kadang-kadang muncul lewat video conference, ya. Baik saksi fakta maupun ahli itu menggunakan video conference, dan itu kan tidak lazim. Tapi karena overma, ya, itu keluarlah edaran Mahkamah Agung, ya, dengan edaran tentang e-court itu dimungkinkan, ya. Saya kira itu, ya, Mbak Agustini, ya. Masih ada yang mau, ya. Kita punya schedule ini malam sampai jam berapa, Pak Jandel? Mohon izin Prof, jam 9.30, jam 21.30. Sekarang jam berapa di Batam sekarang? Jam 20.13. Iya. Berarti kita masih Mohon izin, ada. Prof, kalau Ya. berkenan, mungkin karena di Makassar waktu Indonesia Tengah, WITA, kalau dilanjutkan jam 21.30 WIB, mungkin di sana pukul 22.30. Kalau Prof punya kebijakan, mungkin kami mengikuti Prof. Oh, begitu. Udah kan. Bagaimana yang lain? Karena Setuju, besok Prof. juga Setuju, Prof. kita, Ikut aja, Prof. karena besok juga Setuju, kita Prof. sehat, Karena ya. iya, Prof. Karena beda 1 jam, Prof, ya. Waktunya. Tapi besok gimana? Kesehatan yang utama, Prof. Nanti nggak Besok usah jam hadir besok. 9 ya, Prof. Jadi Bukan, begini, Catat aja sekarang. saya pada kesempatan ini saya akan berikan take home, ya. Take home
saya mengharapkan mahasiswa membuat makalah singkat, ya. Makalah tentang apa saja yang terkait dengan hukum dagang internasional ini, ya. Mau hukum kontrak, mau hukum dagang, mau kontrak nasional, mau kontrak kerja, mau kontrak antar perusahaan, silakan saja dibikin sebuah makalah atau kertas kerja, ya. Mungkin itu untuk mengantisipasi waktu kita yang masih sisa, dan itu dilakukan secara take home, ya. Boleh kasus diangkat baru dikaji, ya. Seperti tadi kasus dikemukakan Pak Jandel, boleh dikemukakan oleh Pak siapa tadi, Pak Alinex, itu boleh, ya. Ibu Agustini, Mbak Agustini juga, itu juga kasus itu diangkat baru diberikan pendapat-pendapat masing-masing mahasiswa, ya. Saya rasa lebih bagus kalau masing-masing mencari kasus, ya. Kasus apa saja yang terkait dengan kontrak, perjanjian, mau kontrak nasional, mau internasional, mau individu, mau antar badan hukum, ya. Saya kira yang lain itu bisa mencari lewat Google, ya. Kita dibantu Google yang luar biasa itu. Google itu tidak pernah tidur itu, ya. Kapan saja kita bertanya, dia pasti jawab. Mau bareng pertanyaannya, dia jawab juga. Bayangkan jutaan penduduk planet bumi ini yang bersamaan waktunya bertanya pada Google, dia bisa merespon semuanya. Tidak perlu antrian, dia tidak pernah mengatakan, kamu belakangan, ya. Nah, ini duluan dan sebagainya. Jadi bisa dicari kasus di Google, ya. Kasus mengenai masalah kontrak, masalah perjanjian, ya. Jadi dimunculkan aja kasusnya. Ya, ada 2 bagian saja dari kertas kerja ini. Isinya ada 2 bagian utama. Yang pertama adalah kasus posisi. Ya. Bagaimana kasusnya? Yang kedua, pendapat, ya, atau pandangan penulis. Silakan. Ya, singkat-singkat saja. Ya. Saya kira itu untuk menutup waktu kita pada hari ini. Jadi waktu tersisa kurang lebih 1 jam, silakan digunakan untuk mencari kasus, ya, yang menjadi kita punya take home, ya, pekerjaan kita, yang saya harapkan nanti bisa dikirim lewat email saya, ya. Nanti besok saya akan sampaikan alamat email saya, ya. Saya kira demikian. Ya. Dikumpul berapa lama, Prof? Dikumpul itu perkuliahan kita berakhir kapan? Perkuliahan, mohon izin Saya sebentar. harap dikumpul kalau bisa akhir bulan depan lah. Ya. Siap, Prof. Mohon Kalau izin, bisa, Prof. November. Kalau bisa, Bukan Prof. akhir, pertengahan November maksud saya. Sehingga waktu 1 bulan lah. Ya. Siap, Prof. Mohon izin, Prof. Kalau bisa disampaikan ke Prodi juga, Prof, ke admin. Ya. Mengenai tugas ini. Siap, Prof. Ya, saya akan sampaikan nanti sama Mbak Dian. Siap. Saya akan sampaikan Mbak Dian bahwa masing mahasiswa itu saya berikan tugas yang terkait dengan mata kuliah ini. Ya. Terima kasih, Prof. Masih ada yang memberi komentar? Jadi tugas itu terbagi atas 2 bagian utama saja. Yang pertama kasus posisi, ya. Yang kedua komentar mahasiswa, komentar penulis, ya. Komentarnya bisa dalam bentuk item atau pointer-pointer 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya tentu saya harapkan dengan mengamati kasus itu dari kacamata hukum, ya itu. Ya. Bisa dipahami semua, ya. Bisa, Prof. Izin Prof, Iya. ada ini nggak Prof, jumlahnya Prof, berapa lembar gitu atau berapa halaman, dibatasi atau bebas Prof?
Bebas saja ya, bebas. Kalau cuma diupayakan kasusnya sejelas mungkin kasusnya, ya. Tapi saya harapkan jangan sampai cuma 5 halaman lah, ya. Paling kurang 5 halaman lah, saya kira begitu. Ya, spasinya juga jangan 5 spasi, 1,5 lah. Ya. Menggunakan Arial ya, Arial 12. Jadi Arial 12 spasi 1,5 minimal 5 halaman. Inti sistematikanya hanya 2 bab. Bab 1 mengenai kasus posisi, bab 2 mengenai pandangan ataukah komentar atau analisis dari mahasiswa. Ya. Saya kira itu aja 2 bagian utama. Ya. Iya, saya senang sekali semua mahasiswa hadir ini ya. 11 yang hadir. Izin Prof, besok kan Ya. mulai kan jadwal jam 8 pagi. Ya. Nah, biasa kesepakatan mulainya jam berapa Prof? Karena kalau jam 8 pagi terlalu pagian kalau di sini. Kalau di sana jam 8 pagi, saya di sini jam 9. Ya. Jam Berarti 10 di Makassar aja, Prof. Oh, begitu. Jadi mengikuti Makassar. Berarti kalau sini jam 9, di Batam juga harus jam 9. Di Batam jam 9, di Makassar jam 10. Jadi kita mulai jam berapa besok? Jam 10 waktu Makassar, Prof. Waktu Berarti jam Indonesia 9 waktu Batam ya. Waktu Indonesia Barat, Prof. Oke, kita mulai jam 9 lah ya. Tapi jangan sampai kita mulai jam 9 baru startnya nanti 9:30 malah ya. Jadi kita on time jam 9 besok. Ya. Siap, Prof. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita tutup perkuliahan kita pada hari ini ya. Dan kita dulu. Ya, saya kira demikian. Semoga apa yang kita laksanakan ini sebuah kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa dipertemukan dalam sebuah forum yang luar biasa berkat kemajuan IT, di mana Bapak yang ada di wilayah Barat Indonesia, saya berada di wilayah tengah, ya bisa komunikasi langsung, ya. Pertama kita jumpa hari ini, ya, ada 11 peserta, ya, ada Ibu Agustini, ada Alinex HSB, ada Ibu, ini siapa? Sandy Galaxy ya, ada Pak Dedi, ya, Dedi Junior, ada Pak Jandel, ya. Ya, Prof. Ada Pak Herlambang, Muhammad Samsu, ya. Hadir, Prof. Siapa lagi? Nani Herawati, Ya, ya. Prof. Siapa lagi ini? Rika Permatasari, Taruna Prakarsa, ya. Dedi Junuarto, ya. Herlambang, 11 orang semua saya sudah catat. 12 ya. 12 yang ikut ini. 11, Prof. 11 ya. Oh ya. Bentar dulu saya foto dulu.
Ya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa rahmat bagi kita semuanya ya. Dan semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan pada kita semuanya ya. Cukup saya kira kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua mahasiswa yang ada di kawasan barat Indonesia. Makasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, oke. Siap, Prof.